Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ardian Saramiarno. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda mereview kembali. Setelah beberapa kali saya sudah bikin videonya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi mobil yang ada di depan kita. Anda pasti sudah tahu beberapa barangkali, tapi kalau misal baru datang ke channel ini belum tahu, di depan kita ini ada satu buah mobil Daihatsu Espace keluaran tahun 1995. Untuk kapasitas mesinnya sendiri 1300 cc. Pengapian saya masih menggunakan platina teman-teman. Wah, banyak banget mitos tentang mobil ini, tentunya pasti Anda juga sudah paham. Kita ulas lebih jauh tentang mobil ini. Oke, langsung kita mulai. Kita awali dari bagian depan dulu. Untuk mobil Daihatsu Espace tahun 1995 sebenarnya bukan seperti ini ya konsepnya awalnya. Untuk spion sudah saya ganti. Ini spion Toyota Avanza tahun 2010-an teman-teman. Dulu belinya sekitar 1 jutaan, itu bekas ya. Tapi sekarang nggak tahu berapa. Karena dulu belinya di tahun 2016 atau 17. Sudah lumayan lama. Spion sudah saya ganti karena untuk orinya itu dia sebenarnya bukan seperti ini. Jadi berdiri tegak itu. Sekarang malah sering dipakai oleh PO bus ya. Berbagai macam bus itu ada spion Toyota Daihatsu Espace kalau misal Anda perhatikan. Modelnya berdiri, dan untuk tahun yang lebih muda Supervan itu kalau tidak salah spionnya udah miring. Tapi ya seperti Avanza Xenia awal keluar yang model terendahnya, tapi gampang sekali letoy teman-teman. Dan oleh sebab itu saya ganti dengan spion Toyota Avanza ini. Kita lanjut lagi ke bagian headlamp ataupun lampu utama. Saya masih menggunakan lampu jenis yang sama, Mika. Sama, belum saya ganti dengan akrilik. Dan lampunya juga sama, saya masih menggunakan tipe bohlam. Saya belum ganti dengan model HID, LED dan lain sebagainya. Jadi ini masih standaran sekali. Untuk sen saya sudah ganti. Sennya seperti itu. Ini warnanya, mikanya warna putih ya. Dari saya dapat mobil ini sudah seperti itu, jadi nggak saya rubah-rubah. Untuk lampunya saya menggunakan lampu LED untuk sennya ataupun lampu kotanya teman-teman. Untuk bagian grill yang ada lambangnya Daihatsu itu, jika Anda perhatikan ini sebenarnya bukan orinya. Karena orinya itu cuma tipis sekali dan lambang D-nya itu Daihatsu itu terpisah ya. Ini saya tambahi sendiri, saya pasang sendiri teman-teman. Saya modifikasi sendiri agar terlihat lebih muda begitu. Kita lanjut lagi ke bagian bumper. Nah, ini bumper saya juga menggunakan dari bumper Toyota Avanza tahun 2005-67 barangkali. Jadi modelnya seperti ini, tapi ini bukan orinya. Ini adalah dari fiber ya bahannya. Itu udah retak-retak. Untuk lampu di bawah itu, ini di bawah ini saya menggunakan lampu DRL, Day Running Light. Ini dulu belinya berapa ya, 70-an ribu, tapi sekarang banyak banget yang harganya di bawah 10-an ribu. Ini warnanya putih. Untuk wiper saya menggunakan frameless, jadi nggak ada gagangnya ataupun nggak ada besinya ya. Lampu atas ini copotan, itu variasi, lampunya saya lepas semua. Walaupun ada kabelnya, jadi nggak saya aktifkan sama sekali karena memang bukan peruntukannya. Kalau atas itu untuk off-road ya biasanya, tapi ini dia mobilnya jauh dari kata off-road. Bannya sendiri dia ban biasa, aspal biasa, bukan ban MT ya. Lampu dulu beli 150-an ribu barangkali teman-teman, bagi Anda yang pengen pasang. 150-an ribu, bekasnya TAF kalau tidak salah. Ternyata bisa juga dipasang situ. Itu tidak ngebor, cuma dikasih lem aja. Jadi lemnya lem apa ya dulu, agak lupa sih. Karena dulu minta temen untuk masangin lampu yang ada di atas. Lanjut untuk di depan ini ada antena. Ini adalah antena Larsen teman-teman. Untuk komunikasi dulu waktu sering konvoy, seneng banget gunain HT ya, atau alat komunikasi agar aman saat di perjalanan. Kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping seperti ini teman-teman. Bannya masih standar ukurannya, tapi untuk velgnya sendiri ini nggak tahu saya velg dari mobil apa. Yang jelas variasi. Ukurannya 17 inch ataupun ring 17 kalau misal kita masyarakat Indonesia itu lebih pahamnya ring 17 ya.
Untuk ukuran bannya sendiri 165/80. Nah, sama semua depan belakang. Untuk kacanya seperti itu. Di pilar B dan pilar C itu cuma saya skotlet ya, agar terlihat lebih hitam. Kita lanjut ke bagian belakang. Kalau di depan tadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa variasi. Di belakang ini sedikit sekali teman-teman. Banyak korengnya juga di bagian bumper. Itu semua apa ya, di bagian bumper itu ngelotok ya. Jadi untuk bagian belakang saya hanya menambahkan spoiler. Dulu kalau tidak salah belinya di angka 175.000. Beli di teman komunitas juga teman-teman. Itu ada lampunya dan tentunya nyala ya. Untuk lampu stop lamp ini saya menggunakan lampu model LED dan sennya juga LED. Di bawah ini saya kasih tambahan variasi lampu. Lampu mundur ya, model Eagle Eye, dan juga lampu rem saya tambah itu yang merah-merah. Karena untuk Daihatsu Espace ataupun Zebra bahkan sampai ke Grand Max itu lampu mundurnya cuma di belakang sini, bawah sini dikit. Kita lanjut ke bagian interior. Setelah tadi kita bahas tentang eksterior, untuk door trimnya semua sama teman-teman, seperti ini, dan full manual, nggak ada yang otomatis. Saya nggak menambahkan ataupun nggak memodifikasi baik itu central lock, power window dan lain sebagainya. Ini masih in window by power ya, masih engkolan. Dan di sini saya sediakan apar juga teman-teman. Jadi kalau misal Anda memiliki mobil yang sudah berumur, saya sarankan untuk selalu menyediakan apar ya, alat pemadam api ringan. Kita masuk ke bagian dashboard. Seperti ini model dashboardnya teman-teman, tahun 1995, tapi modelnya sudah seperti ini ya, sudah keren lah kalau menurut saya. Dan ini diproduksi sampai tahun 2007. Espace keluaran tahun 2007 itu. Yang EV ataupun yang Zebra Master itu sama seperti ini modelnya, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi lama banget ya, bertahan cukup lama, nggak ada perkembangan kalau menurut saya. Setelah itu kan digantikan dengan Grand Max sama Luxio. Oke, kita lanjut. Ini untuk lower AC. Lower AC ini ada dummy kosong, nggak ada isinya, itu kita lepas, ini kosong. Lower AC ada 3, dan ini kebanyakan yang rusak itu di bagian lower AC-nya seperti ini. Untuk AC-nya juga apa ya, masih seperti ini teman-teman, untuk menghidupkan AC ataupun menyetel kedinginan blower. Tip, saya masih menggunakan single din ya. Ini frame-nya. Kalau misal Anda pengen menggunakan double din bisa banget, banyak yang jual frame-nya ini, terutama frame double din ya. Dan ini saya tambahkan juga konsol box di bagian dalam teman-teman, karena untuk yang tahun 95 itu nggak ada konsol boxnya seperti ini. Ini cup holdernya juga kurang gede sih kalau menurut saya. Ini beli juga kemarin tambahan. Nah, untuk odometernya ada di sebelah sana. Jadi odometernya itu teman-teman ya cukup membantu ya, walaupun ya full manual, nggak ada digitalnya sama sekali. Oke, untuk setir sama maksudnya sampai dengan keluaran terbaru nggak ada yang namanya fitur tilt steering ataupun teleskopik ya, permanen. Untuk model jok-jokannya seperti ini, nggak bisa ditinggikan atau diturunkan, tapi khusus untuk bagian driver kita bisa majukan ataupun mundurkan. Jadi ada tuasnya untuk mengatur posisi. Walaupun kondisinya sudah seperti itu, tapi ini masih ori ya. Reclining tentu bisa, tapi masih manual ya. Untuk handrem seperti ini modelnya. Kalau sekarang tinggal pencet ya. Untuk bagian baris kedua seperti ini. Jadi nggak ada headrestnya, sandaran kepala sama sekali sampai di belakang. Apalagi fitur seat belt ya, nggak ada ya. Tapi kerennya untuk Daihatsu Espace ini yang digembor-gemborkan oleh Zenik ya, ataupun Toyota Avanza. Ini misal kita sandarkan, rebahkan, ini bisa buat tidur teman. Oke, jadi seperti ini. Kalau misal kita sudah rebahkan, bisa buat tiduran ya. Dan ini bisa diatur juga kemiringannya. Karena saya juga sering sih tidur di mobil ini. Udah beberapa kali tidur di mobil ini teman-teman. Oke, seperti itu untuk bagian kabinnya. Oh ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan double blower ya. Walaupun ini nggak tahu sih, kayaknya untuk double blowernya ini tambahan sendiri, modifikasi. Tapi bukan saya ya, karena saya dapat mobil ini sudah seperti ini. Tapi untuk tisu
tempat tisu bagian atas ini saya yang nambahi teman-teman. Universal ini. Untuk kondisi mesinnya seperti ini teman-teman. Ini yang katanya mogokan, tapi alhamdulillah saya nggak pernah mogok menggunakan mobil ini waktu nerjang air, karena ada resepnya. Bagi Anda yang ingin tahu, Anda bisa cari resepnya di channel ini juga teman-teman. Ini ya, mesinnya seperti ini, 1300 cc, saya masih platina setia. Dan ya seperti inilah kondisinya. Delconya masih standar ya, standar jeglek ini, nggak saya modif-modif sama sekali. Untuk radiator teman-teman bisa lihat seperti ini kondisinya. Ini saya sudah beralih dari air biasa ke coolant ya, jadi aman, nggak overheat. Nanti teman-teman perhatikan ya, untuk naiknya itu temperatur masih nyender di C, karena untuk termostatnya sendiri ini belum dipasang oleh pemilik sebelum saya dan belum saya pasang teman-teman. Ini saya sudah beralih ya. Ini ada teman-teman lihat hijau-hijau, radiator sudah menggunakan coolant, jadi aman, nggak overheat lagi. Untuk radiatornya sendiri saya menggunakan yang tipe 2 play, jadi aman. Jadi saya paling jauh menggunakan mobil ini tuh dulu 2016 ke daerah Malang teman-teman, daerah Malang Batu PP. Dulu waktu BBM itu bahan bakar masih 6.500 dan saya hanya beli nggak full to full ya dulu. Jadi beli itu sekitar 300.000 udah PP dari Wonogiri ke Batu Malang. Sempat trouble. Trouble-nya karena pengisian nggak optimal alternator, jadinya aki agak tekor. AC on, tip on, lampu on malam hari ya. Itu pengalaman saya. Ini agak menantang ini. Kita udah mau masuk jalan raya, jalannya semakin off-road. Dan aja trouble pertama salah satunya itu sampai minta tolong jumper ya zaman dulu. Selain itu juga ini karbunya, karburasi ya, itu kotor karena memang belum saya tune up, belum saya servis sama sekali zaman dulu sekali. Untuk genangan air aman. Overheat, jadi overheat itu saya pernah mengalami overheat, tapi pada waktu dulu saya masih menggunakan air jeding, air ledeng. Tapi setelah saya sudah 4 bulanan ini menggunakan air coolant khusus untuk radiator, aman teman-teman. Ini temperatur masih nyender di C ya, walaupun perjalanan jauh menggunakan AC sama aja nyender di C, karena saya sudah nggak menggunakan termostat. Sebenarnya bukan keinginan saya melepas termostat, tapi pemilik mobil ini terdahulu sebelum saya teman-teman. Dulu itu waktu saya masih menggunakan air ledeng ya, itu 3 bulan sekali mesti harus kuras radiator, kalau enggak overheat banyak banget geraknya. Saya sudah bikin videonya juga, bagi teman-teman yang penasaran bisa tonton, pasti banyak banget video saya tentang kuras air radiator. Dan sampai dengan saat ini setelah beralih ke coolant itu aman ya. Jadi artinya saya nggak pernah ini lagi, kuras-kuras lagi. Barangkali nanti 1 tahun akan kita ganti air radiatornya, coolantnya terutama, karena coolant juga kita harus ganti. Apalagi bisa dikatakan ini kita beralih dari air biasa ke coolant, itu banyak banget yang nggak berani teman-teman. Oh ya, ini teman saya yang jadi kameramen juga ikut duduk di belakang. Karena jalannya nggak lama ya, nggak nyampe 10 menit, jadi temperaturnya cuma segitu teman-teman. Biasanya itu dia nyender di C ya, pas di garis C ini.
Kalaupun menggunakan AC naiknya naik dikit sekali. Tapi sebelum saya beralih ke coolant itu biasanya seperempat naiknya. Jadi itu bedanya air coolant dengan air biasa, teman-teman. Baik teman-teman, jadi itu tadi review singkat saya untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace. Saya sudah menggunakan mobil ini kurang lebih 10 tahun. Untuk masalahnya cuma minor aja, ganti kampas rem paling, kampas rem, ball joint, T-rod, long T-rod itu nggak semua. Intinya ada beberapa yang sudah saya ganti tapi nggak semua. Paling apa ya, sering itu ganti oli dan filternya. Jadi setiap ganti oli saya selalu ganti filter olinya. Dan juga oli kardan jangan lupa untuk diganti. Perawatan rutin sama seperti mobil pada umumnya. Mogok alhamdulillah nggak pernah. Ya pernah paling masalah sepele ya, kayak kemarin itu putus fan belt ya, bukan timing belt. Kalau timing belt ini terakhir saya ganti sendiri. Saya juga sudah bikin videonya. Bagi teman-teman yang pengen tahu bisa lihat di channel ini. Fan belt harganya paling 25 sampai 30-an ribu, kita bisa pasang sendiri. Dan kemarin itu kenapa mogok, karena saya belum ngeh. Pertama kali saya megang mobil ini, saya belum tahu tentang spare part dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, mobil sama aja sebetulnya. Yang penting perawatan. Barangkali semakin mahal mobilnya semakin gede juga biaya perawatannya, apalagi pajaknya ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti video saya teman-teman, dan sudah mengikuti dari video yang awal-awal sampai saat ini. Barangkali semoga bermanfaat aja. Begitu, kalau misal ada saran masukan bisa tulis di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.